Dengan tangan ajaibnya, hanya butuh waktu sekitar 10 menit, sosok dukun viral Ida Dayak mampu sembuhkan orang lumpuh. Publik dan netizen pun dibuat heran dengan keajaiban Ida Dayak yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit dari tangan atau kaki bengkok. Bahkan orang yang bisu bisa bicara, hingga yang lumpuh bisa kembali berjalan. Kemampuan di luar nalar yang dimiliki Ida Dayak sekali lagi, kian memperpanjang daftar kesaktian yang dimiliki oleh suku Dayak. Dan berikut kamu simak saja sejumlah keunikan dan kesaktian yang dimiliki oleh suku yang mendiami Pulau Kalimantan tersebut. Selain sosok Ida Dayak, ramuan ajaib yang dipakainya dalam setiap prosesi pengobatan juga menarik perhatian, yakni minyak bintang. Minyak ini disebut memiliki cerita rahasia di balik kecantikan dan keajaibannya. Minyak bintang diperoleh dari ramuan alami yang ditemukan dan digunakan secara turun-temurun oleh suku Dayak. Minyak bintang memiliki kandungan alami yang sangat berharga, seperti minyak temanu, minyak kelapa dan ramuan herbal tradisional Dayak yang diramu dengan cermat oleh Ida Dayak. Banyak wanita Dayak yang telah menggunakan minyak bintang ramuan Ida Dayak sebagai bagian dari rutinitas perawatan kulit mereka. Mereka mengaku bahwa minyak ini dapat membantu menjaga kelembaban kulit, mengurangi tanda-tanda penuaan, mengatasi masalah kulit seperti jerawat dan bekas luka, serta memberikan kilau alami pada kulit wajah. Daya estetika bagi suku Dayak adalah salah satu hal yang utama. Hal tersebut bisa terlihat dari makam-makam para leluhur suku Dayak yang berhiaskan pernak-pernik atau ukiran-ukiran yang memanjakan mata. Hal ini menjelaskan jika suku Dayak benar-benar menghargai para leluhur yang sudah mendahului mereka. Selain itu, prosesi pemakaman bagi suku Dayak cukup berbeda dari pemakaman pada umumnya. Para pendahulu atau orang yang meninggal di sana tidak akan dikubur di liang lahat. Suku Dayak akan membuat makam yang disanggah dengan tiang-tiang kayu. Totem adalah patung-patung kayu atau batu yang dipahat berdasarkan sebuah cerita atau filosofi tersendiri. Suku Dayak merupakan salah satu suku yang mempunyai bentuk totem yang memiliki ciri khas tersendiri. Eksotismenya yang luar biasa membuat siapapun yang datang ke sana akan mengagumi totem-totem buatan suku Dayak. Suku Dayak sangat menghargai tamunya, oleh karena itu, jika kamu bertandang, kamu mesti memperkenalkan diri saat berada di sana, termasuk bertemu dengan ketua adat atau panglima dari suku Dayak. Setelah itu, berdasarkan tradisi, mereka akan menyambut kedatanganmu dengan jamuan. Jamuan tersebut bisa dalam bentuk sajian makanan, sajian tari-tarian adat, minum khas, dan upacara adat. Jamuan tersebut sebaiknya tidak ditolak agar tidak melukai perasaan tuan rumah sebab mereka melakukannya dengan tulus. Mereka pun tidak mengharapkan imbalan atau sejenisnya atas apa yang mereka lakukan. Karena itu, untuk membalas kebaikan mereka, jangan sesekali memberi mereka uang, melainkan berikanlah barang atau barang kenang-kenangan. Sebab suku Dayak tidak begitu suka pemberian mereka ditukar dengan uang. Salah satu cerita yang bisa bikin bulu kuduk merinding tentang kesaktian suku Dayak adalah kisah tentang prajurit hantu. Terdapat kisah ketika Belanda menjajah Indonesia. Konon saat itu suku Dayak sudah menyiapkan pasukan yang mereka sebut dengan pasukan hantu atau Ghost Warrior. Berdasarkan cerita yang beredar, pasukan hantu ini merupakan perkumpulan dari arwah leluhur atau makhluk halus suku Dayak yang dipanggil kembali untuk melindungi bumi Borneo dari bahaya yang mengancam. Pasukan tersebut hanya berbekal senjata tradisional khas suku Dayak, yaitu sumpit beracun dan mandau. Walaupun terbilang sederhana, tetapi nyatanya pasukan hantu dapat membuat penjajah Belanda ketakutan. Selain prajurit hantu, kesaktian orang Dayak pun dapat dilihat dari sejumlah ilmu mistik yang bikin sasaran tak berkutik. Misalnya saja ilmu parang maya. Konon mereka yang menguasainya mampu melukai lawan tanpa perlu berada di dekatnya. Lawan yang mendapat serangan ilmu parang maya akan merasa separuh badannya lumpuh atau mati rasa. Tanya itu, ada bagian tubuh yang tiba-tiba membiru hingga terlihat bekas luka yang tidak jelas asal-usulnya. Selain perang maya yang dilakukan secara jarak jauh, ada pula pedang pekir yang juga menggunakan metode yang kurang lebih sama. Hanya saja,
Penggunaan ilmu ini cukup menggunakan jari telunjuknya yang digerak-gerakkan layaknya tangan yang tengah memegang sebuah senjata tajam. Ilmu kesaktian berikutnya adalah cuca peruntus. Ilmu ini merupakan ilmu tingkat tinggi yang memiliki efek sangat mematikan bagi korban. Ilmu cuca peruntus adalah ilmu gaib tingkat tinggi yang memiliki efek mematikan bagi korbannya. Sekali dikirim, cuca peruntus mampu merusak dan tubuh bagian dalam tanpa sedikit pun melukai tubuh bagian luar. Salah satu kebudayaan masyarakat suku Dayak yang dikenal luas yakni mandau. Mandau merupakan senjata tradisional yang bentuknya seperti parang. Bagi orang Dayak, mandau yang paling suci dan kuat adalah yang dibuat oleh Panglima Sempung dan Panglima Bungai. Keduanya dianggap sebagai dua master terampil tertinggi dalam pembuatan mandau. Sebagai senjata, mandau juga diyakini oleh masyarakat Dayak memiliki kekuatan gaib. Konon, bila terjadi kondisi tertentu, mandau ini bisa terbang untuk menumpas musuh. Ilmu yang disebut mandau terbang ini sejatinya bukan berarti senjata mandau yang terbang, melainkan si pengguna mandau yang tidak terlihat. Konon, untuk memperoleh ilmu mandau terbang yang menggunakan bantuan dari bangsa jin, harus dilakukan ritual bertapa. Tetapi ilmu ini juga bisa diturunkan langsung oleh leluhur kepada keturunannya. Walau diklaim banyak pihak jika orang-orang Dayak memiliki kemampuan mistis, namun pesulap merah tampak tak percaya dengan hal tersebut. Marcel secara tegas mengutarakan bahwa anggapan itu terlalu berlebihan untuk diyakini. Sang kreator konten pun dengan berani mengutarakan keinginannya bertemu dengan orang Dayak yang dianggap sakti. Seolah-olah ia siap mengadu kesaktian ilmu merah yang dimilikinya dengan ilmu suku Dayak. Jika mereka bertemu, kira-kira siapa nih yang unggul?